langsung mau ingatkan setiap adik-adik tentang peraturan sekolah minggu kita ya. Ketika beribadah, langsung harap semuanya duduk rapi ya. Sudah mandi, sudah ganteng, sudah cantik, duduk yang manis, tidak makan dulu ya. Makanya setelah ibadah ini tidak tidur-tiduran juga di kursi. Kalau seperti itu pasti Tuhan sedih lihat adik-adik ya. Duduk yang rapi, kita ikuti sekarang minggu kita menyanyi dengan semangat dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke? Wah, oke adik-adik. Wah, siapa yang tadi malam tidur nyenyak dan mimpi indah? Wah, ya puji Tuhan sekali ya. Kita kembali diberikan hari yang baru. Ya, kalau malam kita sudah tidur, sudah mimpi, sekarang kita bisa bangun. Itu semua karena Tuhan ya. Wah, Tuhan itu luar biasa. Kasihnya kepada kita itu indah sekali ya. Kalau adik-adik bangun pagi, wah, lihat awan di sana. Indah sekali bukan? Itu semua karya Tuhan loh. Ya, kasih Tuhan itu indah. Langsung mau ajak adik-adik semua untuk berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Oke, yuk semuanya kita berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat ya. Oke, yuk sama salah Rahel ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Indah dari pelangi, indah dari bintang di langit, indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Wah, oke adik-adik, silahkan duduk. Kalau mau pimpin adik-adik di dalam doa ya. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya, lalu berdoa. Selamat pagi Allah Bapa yang baik, mengucap syukur kami bisa bangun pagi, kami bisa kembali datang ke sekolah minggu. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Berkati sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, adik-adik, kalau mau tanya nih, siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Coba angkat tangan. Wah, semuanya sayang Tuhan Yesus ya. Kira-kira Tuhan Yesus itu ada di mana sih? Siapa yang tahu? Di mana? Di mana-mana, betul. Di kanan ada, di kiri ada, di atas ada, di bawah ada, di gunung ada, dimanapun Tuhan ada loh adik-adik. Wah, iya adik-adik, Tuhan itu ada di mana-mana loh. Ketika kita mendaki gunung yang tinggi, Tuhan
Yesus supaya tetap tinggal di hati kita, dan kita akan menyanyikan lagu Mari Masuk Ya Yesus bersama-sama. Dengan sikap doa yang baik ya adik-adik. Yuk semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita menyanyi lagu ini bersama-sama. Tuhan Yesus, sebentar lagi anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya kami boleh duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, hari ini Lause akan cerita tentang Bapak Paulus. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Nah adik-adik, Bapak Paulus adalah orang yang cinta Tuhan. Bapak Paulus selalu menceritakan tentang Tuhan Yesus sebagai penembus dosa umat manusia kepada siapa saja yang ia temui. Oleh karena itu, ada yang tidak suka kepada Bapak Paulus sehingga melaporkan Paulus untuk ditangkap dan dipenjara di Kaisarea. Siapa yang tahu apa itu penjara? Penjara adalah tempat untuk orang-orang jahat supaya mereka tidak bisa kemana-mana lagi untuk melakukan kejahatan. Mereka akan dikunci dalam suatu ruangan supaya menyesali perbuatannya. Nah, Bapak Paulus ini bukan orang jahat adik-adik, tapi dianggap seperti orang jahat. Siapa sih yang menganggap Paulus sebagai orang jahat? Yaitu orang Yahudi adik-adik. Ada juga para imam. Mereka ingin membunuh Paulus, tetapi Paulus minta untuk dibawa ke Kaisar Roma supaya ia dibuktikan tidak melakukan kejahatan. Akhirnya diputuskan Bapak Paulus dibawa ke kota Roma untuk diadili. Paulus berlayar ke Roma menaiki kapal adik-adik. Ada seorang perwira bernama Julius yang diutus
untuk menjaga Bapak Paulus supaya tiba di kota Roma dengan selamat. Perwira itu sama seperti tentara. Jadi Julius ini adalah tentara Romawi. Bersyukur Tuhan mengirim Julius, seorang tentara yang baik hati untuk menjaga Paulus. Selain itu, juga ada seorang teman Paulus yang baik hati bernama Aristarkus. Dia menemani Bapak Paulus, dan juga Lukas yang mencatatkan tentang peristiwa ini. Lukas juga selalu menemani Bapak Paulus. Senangnya Bapak Paulus punya teman-teman yang murah hati, yang tidak meninggalkannya meskipun Paulus sedang dalam kesulitan. Lalu mereka juga memenuhi apa yang Bapak Paulus butuhkan, misalnya tempat untuk istirahat, makanan, minuman, dan pakaian. Mereka juga setia loh menemani Bapak Paulus untuk pergi ke banyak tempat untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka tiba di kota Roma. Nah, adik-adik, dari cerita tentang teman-teman Paulus yang murah hati tadi, Lose mau tanya, kita belajar apa? Ayo, belajar apa adik-adik dari kisah teman-teman Paulus yang murah hati tadi? Ya, kita belajar kalau menjadi anak Tuhan Yesus, kita harus jadi seorang anak yang murah hati. Ya, luar biasa. Nah, murah hati itu apa ya? Murah hati artinya yang pertama tidak pelit untuk berbagi apa yang kita punya. Misalnya adik-adik punya mainan yang bagus sekali. Adik-adik tidak pelit untuk pinjamin mainannya kepada Koko atau kepada Cece atau kepada adik atau dede atau kepada teman-teman yang datang ke rumah. Jadi kita bisa pinjamin mereka juga untuk sama-sama bermain. Atau misalnya kalau adik-adik punya makanan yang enak banget, makanan yang paling disuka. Ketika ada yang mau bagi dong, nah adik-adik juga mau berbagi makanan itu sama teman kita. Itulah namanya murah hati, tidak pelit untuk berbagi. Ya, kemudian yang kedua, terus murah hati itu artinya kita suka menolong. Suka apa? Suka menolong. Misalnya kalau adik-adik lihat mama atau papa atau Koko atau Cece sedang sakit. Nah, adik-adik bisa bantu menolong dengan cara apa? Doain sama Tuhan Yesus supaya mama bisa cepat sembuh. Lalu juga bisa menolong apa lagi? Menolong mama dengan cara kita beresin mainan kita sendiri. Supaya mama tidak capek lagi untuk beresin mainan adik-adik semua. Itulah yang bisa kita lakukan sebagai walaupun kita masih kecil, kita bisa menolong untuk keluarga kita. Lalu apa lagi? Yang ketiga, murah hati itu juga artinya kita sayang banget sama orang lain. Adik-adik yang sudah sekolah misalnya harus sayang sama teman-temannya ya. Harus main sama-sama, harus belajar sama-sama, saling membantu, jangan sampai ribut, apalagi berantem. Itu bukan murah hati namanya kalau sampai berantem sama teman-teman kita, ya. Jadi murah hati itu kita menjadi orang yang sayang sama orang lain. Semua orang yang di sekitar kita, kita sayang. Nah, jadi cerita Alkitab hari ini kita belajar tentang murah hati dari kisah Bapak Paulus dan juga teman-temannya. Karena Bapak Paulus ini dia murah hati kepada banyak orang, akhirnya banyak orang termasuk teman-temannya juga murah hati sama Bapak Paulus. Kalau adik-adik murah hati sama orang lain, nanti juga orang lain akan murah hati sama adik-adik. Jadi apa tadi? Murah hati adalah tidak pelit untuk berbagi, suka untuk menolong, dan sayang sama orang lain. Nah,
murah hati juga adalah salah satu yang Tuhan kehendaki untuk ada dalam hidup kita semua adik-adik. Kita anak-anak Tuhan, ketika kita murah hati artinya kita sedang melakukan yang Tuhan kehendaki. Nah, siapa di sini yang mau belajar jadi anak Tuhan yang murah hati? Coba angkat tangan. Ya, lo sudah lihat ya, semua yang angkat tangan luar biasa. Ya, Tuhan lihat adik-adik yang hari ini janji mau jadi anak-anak yang murah hati. Dan yang paling penting, jangan lupa kalau kita semua ini sudah merasakan kemurahan hati dari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu sudah murah hati sama kita adik-adik. Buktinya apa? Tuhan Yesus tidak pelit untuk berbagi berkat-Nya kepada kita, kepada papa dan mama. Tuhan Yesus juga menolong kita untuk bebas dari dosa. Dan Tuhan Yesus juga sangat sayang sama adik-adik. Semuanya Tuhan sayang. Jadi kita lihat Tuhan Yesus pun murah hati. Maka kita semua harus jadi anak-anak Tuhan yang murah hati. Oke? Nah, sekarang semua aja kita kembali baca ayat hafalan kita untuk minggu ini. Masih sama seperti minggu lalu, yaitu diambil dari Mazmur 143 ayatnya yang ke-10. Apa bunyinya? Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Mazmur 143 ayat 10. Nanti dihafalin, terus bisa kirim videonya kepada lause-lausenya. Ya, sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin Lause Johan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami belajar dari kisah Bapak Paulus dan teman-temannya yang murah hati. Kami mau jadi anak Tuhan yang murah hati, supaya Tuhan makin sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hore. Kemanapun dia melayani, selalu ada orang-orang yang baik yang membantu Paulus ya. Wah, adik-adik, sebagai anak Tuhan kita juga harus selalu membantu sesama kita loh, dimanapun, di rumah, di sekolah, dimanapun adik-adik berada. Oke, siap ya? Oke, sekarang saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh berikan uangnya atau kumpulkan uangnya kepada mama papa ya. Bisa diberikan nanti saat datang ke papa mama datang ke gereja. Atau adik-adik bisa mentransfer persembahan adik-adik di nomor rekening di bawah ini atau scan QR code juga di sini ya. Oke, sambil kita memberikan persembahan, kita mau memuji lagu yang menyatakan bahwa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu tidak terukur ya, dan kita sebagai anak-anaknya harus senantiasa bersyukur ya. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Adik-adik boleh menyanyikannya sambil duduk. Oke? Yang
terasa kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu, tapi di YouTube ya. Setelah ini adik-adik akan bertemu lause-lause di Google Meet. Silahkan buka email ya, kemudian silahkan adik-adik bisa join di kelas masing-masing. Oke, nah mari untuk menutup sekolah minggu hari ini Lause akan pimpin kita di dalam doa, sekaligus juga doa persembahan ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Terlebih daripada itu ya Bapa, biarlah Tuhan hidup kami boleh menjadi persembahan yang harum dan berkenan untuk Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita ya Bapa, dan sebentar lagi kami akan bertemu dengan lause-lause kami di Google Meet. Tuhan berkati pertemuan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat bertemu lause-lause di Google Meet dan sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.